Baik, aku sampai lali yang pertama tadi. Fikih ahkam dengan fikih dakwah. Oke. Saya kasih cerita, nanti akan menjawab dua-duanya. Ada hadis yang populer sekali, cerita tentang seorang badui masuk masjid terus kencing. Pernah saya ceritakan itu di sini. Jenengan masih ingat ya? Kalau nggak ingat kebangetan jenengan. Masih ingat kan? Dia masuk masjid langsung kencing. Terus sahabat berdiri mau nyerang orang itu, mau ngeroyok. Rasul kemudian mengatakan da'uhu, biarkan dia. Kalau sudah selesai nanti siram dengan seember air. Kalau jenengan memakai kacamata fikih hukum, maka jenengan akan bertindak sebagaimana para sahabat. Para sahabat ketika berdiri mau ngeroyok orang itu, mencegah orang itu agar gak kencing di masjid, itu yang dipakai pendapat fikih hukum. Itu perspektif ahkam. Orang salah ya harus dicegah. Orang keliru ya diluruskan gitu. Tapi Nabi menggunakan perspektif fikih dakwah. Nabi tidak melihat dari faktor kesalahan yang dilakukan orang itu, tapi melihat khalfiyah, latar belakang orang itu. Melihat latar belakang orang itu akan membuat jarak antara kejadian itu dengan tindakan. Nabi tahu yang datang ini badui, bukan orang Madinah. Dari tampilannya tahu. Kalau yang dihadapi ini orang badui, tidak boleh pakai fikih ahkam ansih. Nanti orang bisa lari dari Islam. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia, dia teruskan dulu. Jangan kamu ganggu. Nanti kalau sudah selesai, siram dengan seember air. Itu fikih ahkam, fikih dakwah. Fikih dakwah itu bicara tentang proses bagaimana orang itu diantarkan dari kondisi tidak ideal menuju kondisi ideal. Memproses orang itu mengamalkan hukum. Itu fikih dakwah. Maka dengan sentuhan itu akhirnya orang badui kemudian berterima kasih sama Rasul. Kok ada orang sebaik Anda ya? Anda ini siapa? Enggak kenal malah dia. Kalau ini Rasulullah, saya Rasulullah. Terus orang badui itu berdoa saking senangnya dengan Rasulullah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa lam tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Saking mangkalnya dengan para sahabat itu. Terus Nabi menegur, ya enggak gitu juga. Doa itu kalau luas itu jangan disempitkan, kata Nabi. Rahmat Allah itu kan luas. Jangan kita borong sendiri lah. Sahabat-sahabat yang lain juga dapat. Itu fikih dakwah, Bu. Jadi Nabi menggunakan pendekatan fikih dakwah, sahabat-sahabat menggunakan pendekatan fikih ahkam. Saya tadi malam diskusi di sini sampai hampir setengah 12 itu. Saya ngantuk sebenarnya, ngantuk. Cuma saya karena ingat majelis ini, saya bangun tadi agak kesiangan, Bu. Tapi tetap subuh jamaah saya. Dan saya ngimami tetap, nggak masbuk saya. Saya nggak masbuk. Iya. Tadi malam tuh saya diskusi gini. Kadang orang itu memutus antara kalimat ini loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu diputus menjadi dua frase. Padahal itu satu frase. Dan jadi kan nggak bisa misahkan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu, nggak bisa. Itu satu frase kok. Saya sampai tadi malam menyimpulkan ke teman-teman, saya sampaikan. Melakukan amar ma'ruf itu adalah proses untuk mencegah kemungkaran. Ketika kita menggalakkan kebaikan, itu sebenarnya langkah untuk membendung kerusakan. Kenapa kerusakan itu menggejala di tengah masyarakat? Itu karena yang baik, yang ma'ruf itu kalah. Kenapa kalah? Karena nggak dipopulerkan, nggak diamarkan. Kalau diamarkan, dia menjadi satu kondisi yang dominan, yang mungkar itu akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu proses dakwah itu. Proses dakwah. Maka kadang-kadang ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kadang-kadang tidak boleh sepenuhnya menggunakan pendekatan fikih ahkam. Tidak boleh. Nanti bisa rusak malah itu, strategi-strategi dakwah itu. Maka perlu bersabar kadang-kadang dengan kondisi tidak ideal. Paham ya? Ada kaidah penting yang sering saya ingatkan itu. Jangan bertindak, berpikir, berkeinginan ideal di tengah kondisi nggak ideal.
jenengan bisa kena asam lambung itu nanti. Bener kok, jenengan pengen ideal padahal kondisinya nggak ideal. Akhirnya uring-uringan sendiri, pusing, asam lambungnya kambuh. Iya kan? Maka perlu kita bertindak tidak ideal kadang-kadang. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu kaidah fikih. Menolak madarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat memang, pendirian pabrik minuman keras, pendirian pabrik rokok itu ada manfaatnya. Iya, betul. Tidak ada yang menyalahi, mengingkari itu, tidak ada. Menyerap lapangan kerja, ya, menggerakkan ekonomi, iya betul. Madaratnya kaji dulu, lebih besar atau enggak? Kalau lebih besar, jangan sampai mengorbankan yang lebih besar itu untuk yang lebih kecil. Setahu saya anggaran negara yang dikeluarkan untuk mengobati orang-orang yang sakit karena rokok, paru-parunya jebol, dia kena serangan jantung, dia kena ini, kena itu lebih banyak daripada pajak dan distribusi dari pabrik rokok itu. Ya, daripada retribusi yang didapatkan dari pabrik rokok itu. Maka sudah semestinya ya ditutup. Ini bukan soal pilihan. Ini kan di sana banyak kiai, sekalipun banyak kiai merokok tetap salah, ya salah kalau saya sih. Iya. Ya salah kalau saya. Tidak peduli, saya orang Pati, saya tahu juga. Ngerti saya pasti di sana banyak kiai. Bahkan kalau ada pengajian, Bu, itu sponsorshipnya itu rata-rata pabrik rokok. Makanya kenapa dalam soal berfatwa kadang-kadang nggak cetar membahana. Tidak berani lugas dan tegas karena ada sponsorship di balik semua kegiatan-kegiatan itu dari pabrik rokok. Ini madaratnya itu dikaji. Makanya ada kaidah itu. Kenapa kaidah ini nggak diamalkan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Paham ya? Tetap bahayanya lebih banyak itu daripada manfaatnya. Apalagi pabrik minuman keras. Minuman keras itu kalau jadi produksi itu lapangan pekerjaan yang besar sekali itu. Bahkan di dalam pabriknya itu, Bu, di pabrik bir itu ada masjidnya juga itu. Masjidnya Masjid Al-Bir. Aja, Bu, Masjid Al-Bir di dalam pabrik bir. Mereka juga sholat, terus nggak karu-karuan lah. Makanya saya sering guyoni kan, wes malaikat Ridwan, malaikat Raqib Atid itu kalau ke Indonesia paling bingung nyatet amal itu. Kita dimasuk ke golongan baik. Mereka sering bingung lah. Karena Indonesia itu gak jelas kan, ini kelompok ini apik apa elek sih ora jelas. Itulah Indonesia. Tapi kalau soal rokok tadi dari dulu saya lebih cenderung kepada fatwa Muhammadiyah yang mengatakan rokok itu haram. Kalau saya ya lebih cenderung. Dan jangan salah paham, ketika Imam Syafi'i mengatakan rokok itu makruh, zaman dulu istilah makruh itu digunakan untuk sesuatu yang haram. Orang sekarang makruh itu dianggapnya konteks saat ini, bukan. Konteks di masa Imam Syafi'i makruh itu sesuatu yang dibenci. Dibenci itu haram maksudnya. Paham ya? Cuma beliau karena belum mendapatkan satu keterangan yang menguatkan pendapat itu, sehingga tidak berani betul-betul lugas mengatakan haram. Duh, kalau sekarang kan sudah tuh, medis, teknologi, riset, penelitian itu sudah sekian banyak kok. Efek daripada rokok itu yang negatif. Negatif. Orang bisa tidak hamil, orang bisa tidak impoten dan seterusnya itu, karena sebab rokok itu. Jangan bilang gini, loh bapak saya tuh ngerokok malah sehat Pak Ustadz. Itu pengecualian lah. Ya, begitu nggak bisa menjadi dasar juga. Baca riset, baca penelitian. Datanya itu data riset yang panjang itu. Jangan 1-2 kasus. Ayah saya meninggal karena rokok. Ayah saya, bapak saya meninggal karena rokok. Paru-parunya jebol. Nggak tertolong, dibawa ke rumah sakit nggak tertolong, meninggal. Ya itu. Kalau kita mau adu kasus ya kasusnya juga banyak yang meninggal karena rokok. Ya. Tapi kan lama meninggalnya Pak Ustadz. Ya iyalah, tergantung Israel mau nyabutnya kapan kalau itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup Mbak? Cukup ya Mbak? Oke.